Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dengan NIM 1201031031524 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Syarif Hasanuddin. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Di mana HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi karena saling berhubungan dan saling bergantung kepada manusia tersebut. Hak asasi manusia juga biasanya dialamatkan kepada negara yang melindungi dan memenuhi hak asasi manusianya, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di negaranya masing-masing. Hak asasi manusia di dunia internasional sedang mengalami penurunan ataupun kemunduran. Banyak negara-negara yang sedang mengalami kekacauan, terutama tentang pergerakan HAM. Banyaknya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh massa. Negara Palestina yang masyarakatnya belum mendapat hak asasi manusia sepenuhnya, terutama dalam hak untuk hidup, karena penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan masih banyak negara-negara yang masih mengalami kondisi serupa dengan negara Palestina tersebut. Adapun hak asasi manusia atau HAM di Indonesia juga sedang mengalami kemunduran. Tetapi HAM di Indonesia mengalami kemunduran bukan semata-mata karena rakyat atau masyarakat Indonesia tersebut yang kurang menghargai satu sama lain ataupun yang bersifat egois atas hak orang lain, sehingga tidak menimbulkan tidak terpenuhinya hak orang lain. Tetapi karena ada beberapa faktor mengapa negara Indonesia mengalami kemunduran dalam urusan hak asasi manusia, yaitu kemundurannya pada demokratis di Indonesia, yang mulai dari politik kebencian yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan nasionalisme. Hak ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat untuk ikut membenci mereka yang berbeda dari masyarakat lainnya. Pemerintahan yang terkesan antik-antik yang memburuk HAM di Indonesia ini, contohnya adalah dalam kasus penghinaan atau pengkritikan terhadap presiden. Terlihat sekali untuk melindungi pemerintah dari beberapa jaminan kepada masyarakat untuk memberi kritik tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum. Pengertian dan ciri pokok HAM. 1. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat pada dirinya tanpa terbatas oleh apapun dan oleh siapapun. Konsep HAM pertama kali lahir pada tanggal 10 Desember 1948 pada saat PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM. Deklarasi tersebut berisi 30 pasal yang setiap pasalnya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Bertepatan dengan itu juga, pada tanggal 10 Desember dijadikanlah sebagai hari perayaan HAM sedunia. Dengan adanya peraturan HAM tersebut, diharapkan tidak ada satupun pihak yang melakukan pelanggaran HAM lagi dimanapun dan di kapanpun. 2. Ciri-ciri HAM. HAM terdiri dari 4 ciri-ciri pokok, yakni hakiki, universal, tetap, dan utuh. Yang pertama yaitu hakiki. Ciri-ciri pokok HAM yang pertama adalah sifatnya yang hakiki, artinya hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Garis besarnya, HAM merupakan kontrak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, universal. HAM bersifat universal, artinya keberadaan HAM dilakukan secara menyeluruh bagi setiap manusia.
tidak terbatas oleh apapun ataupun pengecualian. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, HAM tetap harus dijunjung tinggi. HAM juga tidak memandang kedudukan, baik berdasarkan ras, suku, agama, status, usia, dan sebagainya. Setiap manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama terhadap manusia lainnya. 3. Tetap. HAM bersifat tetap, artinya HAM akan terus melekat pada diri seseorang manusia, karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan ataupun diambil secara sepihak, karena hak tersebut akan selalu ada pada diri manusia tersebut. 4. Utuh. Ciri-ciri HAM yang terakhir adalah bersifat utuh, artinya hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh, misalnya hak hidup, hak sivil dan pendidikan, hak politik, dan lainnya. Adapun ciri-ciri pokok HAM, HAM tidak perlu diberikan atau diminta, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia itu sendiri secara otomatis. HAM juga berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, ataupun usul-usul sosial dan bangsa. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang lain tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM diselenggarakan oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya, maka akan dikenai hukuman. Baiklah, selanjutnya adalah HAM dalam konsep Islam. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat, sebagaimana yang diterima oleh dunia internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara. Sejumlah otoritas yang mencukupi untuk pencapaiannya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara pandang HAM itu sendiri. Di Barat, perhatian itu individu-individu dari pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam menganut pandangan yang bersifat teosentris, yaitu Tuhan yang maha tinggi dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Berdasarkan pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Beberapa keadaan pada dunia Islam yang bersifat teosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi transformasi dan kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa itu ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengakui hak-hak antar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepadanya. Adapun saran dan pesan, mewujudkan hak asasi manusia dengan baik memang tidak mudah. Perlu adanya usaha dari setiap individu. Yang paling utama adalah tentu saja diperlukannya adanya niat yang kuat dari dalam hati yang paling dalam untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang telah ditetapkan, baik dari individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mempraktikkan nilai-nilai tersebut secara terus-menerus atau membiasakannya sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini. Dengan demikian, hak asasi manusia pun dapat terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu, dalam hal kita memerlukan pembelajaran, yaitu belajar memahami
betapa pentingnya hak asasi manusia tersebut. Yaitu kita bisa belajar dari media-media sosial yang telah tersedia sekarang ini, melalui internet, Twitter, melalui Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan terutama kepada teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon kritikan dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.